Perkenalkan kami dari kelompok 3, atas nama saya sendiri Roni Purnomo dan rekan saya Erwin Pranata. Pada kesempatan ini kami akan mempresentasikan terkait positioning dan diferensi produk jasa. Positioning produk jasa adalah sebuah proses di mana perusahaan jasa merancang penawaran dan citra perusahaan untuk mendapatkan tempat yang jelas dan menguntungkan di benak konsumen. Perusahaan berupaya membedakan dirinya dari pesaing dengan menciptakan persepsi yang unik dan bernilai di mata konsumen. Ada beberapa aspek penting. Yang pertama, mendefinisikan citra yang diharapkan. Perusahaan harus memahami bagaimana mereka ingin dilihat oleh konsumen. Misalnya, perusahaan layanan premium mungkin ingin diposisikan sebagai penyedia layanan berkualitas tinggi dengan fokus pada kenyamanan dan eksklusivitas. Dan yang kedua, ada konsistensi dalam komunikasi. Seluruh aspek pemasaran dan komunikasi yang dilakukan harus mencerminkan positioning yang diinginkan. Ini termasuk pesan dalam iklan, interaksi dengan pelanggan, serta pengalaman yang diberikan selama pelayanan. Dan yang ketiga, fokus pada keunikan dan nilai. Positioning yang kuat akan berfokus pada aspek yang benar-benar unik dari layanan yang ditawarkan perusahaan. Ini bisa berupa kecepatan layanan, teknologi canggih, atau standar layanan pelanggan yang superior. Suatu contoh, jika sebuah perusahaan layanan hotel ingin diposisikan sebagai pilihan utama untuk wisatawan bisnis, maka semua aspek layanan mulai dari kecepatan check-in hingga fasilitas bisnis harus disesuaikan untuk memenuhi kebutuhan segmen tersebut. Untuk selanjutnya akan dilanjutkan rekan saya Erwin Pranata. Ya, saya akan lanjutkan terkait dengan diferensiasi produk jasa. Proses ini di mana perusahaan itu bisa menciptakan perbedaan yang nyata dan menilai dalam produk atau layanan yang ditawarkan dibandingkan dengan pesaing. Jadi maksud tadi di sini itu kita itu bisa bersaing ya, karena kan di sini namanya itu produk jasa yang ditawarkan itu ya harus lebih baik dengan para pesaing gitu ya. Jadi harus bernilai secara keseluruhan tuh harus bagus dibandingkan dengan produk atau layanan yang lain. Jadi diferensiasi ini juga memungkinkan perusahaan jasa untuk menonjol di pasar yang kompetitif dan menarik pelanggan dengan menawarkan sesuatu yang tidak ditawarkan oleh pesaing. Nah, jadi apa yang menjadi kelebihan kita, perusahaan kita itu kita boleh tonjolkan di pasar sehingga kita itu bisa bersaing secara kompetitif dan menarik gitu dibandingkan dengan pesaing-pesaing lain. Terus, dalam diferensi, produk jasa ini ada aspek pentingnya ya yang di kami rangkum yaitu ada 5 terkait dengan diferensiasi kualitas layanan. Ini berkaitan dengan kualitas produk atau barang atau jasa yang kita tawarkan ya, jadi kualitas itu bagaimana. Terus diferensi fitur layanan, jadi, fitur-fitur apa yang tersedia dari yang kita boleh unggulkan, bagi perusahaan kita untuk, melakukan, layanan itu ya. Jadi ada fitur-fitur yang sudah disediakan, terus ada diferensi personil atau people differentiation. Jadi itu terkait dengan personil atau pribadi, masing-masing perusahaan, terus diferensi proses atau proses differentiation itu terkait dengan proses bagaimana kita, memasarkan produk, eee, ba apa, produk atau jasa yang kita kita jalankan, terus diferensi lokasi dan kenyamanan, ya, atau juga physical evidence differentiation. Jadi itu terkait dengan, kenyamanan seorang pelanggan gitu, ketika kita berikan fasilitas atau fitur yang boleh menunjang kegiatan dia ya melalui perusahaan jasa yang kita jalankan. Terus, untuk kesimpulannya dengan positioning yang jelas dan diferensiasi yang kuat, perusahaan jasa dapat menciptakan keunggulan yang kompetitif ya, yang dapat membantu, eee, perusahaan itu untuk menarik dan mempertahankan pelanggan ya. Selain itu juga
positioning dan diferensiasi ini juga harus dikomunikasikan ya secara efektif kepada target pasar ya. Target pasar kita siapa? Nah, itu harus dikomunikasikan dengan baik ya melalui tentu juga melalui strategi pemasaran yang konsisten yang sudah ditetapkan oleh perusahaan kita sehingga perusahaan kita itu dapat memperkuat brand image-nya ya dan memenangkan persaingan di pasar jasa yang kompetitif. Oke, baik. Terima kasih. Demikian presentasi dari kami. Terima kasih. Udah kok. Ya, udah aja. Kumpulin ini aja dulu. Yang terakhir nanti aja besok lagi. Bisa satu kan.